Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Dan tak lupa pula sholawat kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulang pembelajaran di bab 3, yaitu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ini bisa dikarenakan mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari musibah, sesuai hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururi au busyira bihi kharra sajidan syakira lillah, yang artinya dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika diberikan sesuatu yang menggembirakannya atau digembirakan, maka beliau bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Tata cara sujud syukur yaitu sujud syukur dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud 1 kali lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan 1 kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan dalam sholat. Tidak perlu takbir, tahiyat, atau salam. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15. Yang pertama Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50 sampai kepada surah Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib. Dalil hukum sujud tilawah ada dalam hadis riwayat Bukhari, yang dimana berarti maka barang siapa yang sujud, benarlah dia. Namun yang tidak melakukan sujud tidak ada dosa baginya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melakukan sujud. Nafi menambahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mewajibkan sujud tilawah, kecuali siapa yang mau silakan melakukannya. Tata cara sujud tilawah. Sebagaimana sujud syukur, dalam pelaksanaan sujud tilawah kita diwajibkan untuk mencontoh Rasulullah. Berikut adalah ketentuannya. Yang pertama, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Seperti yang kita tahu, sujud syukur itu hanya dilakukan di luar sholat, tetapi untuk sujud tilawah dilakukan di dalam maupun di luar sholat.
Apabila dilakukan di dalam sholat, orang yang sholat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Bila dilakukan di luar sholat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir kemudian sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud dan tidak perlu mengucapkan salam. Sebelum sujud tilawah tidak perlu wudhu terlebih dahulu. Tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Sebaiknya menghadap kiblat, tidak perlu tahiyat dan salam tetapi perlu takbir. Kemudian membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud lupa. Maksudnya sujud yang dilakukan dalam sholat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa. Berikut adalah contoh-contoh yang menyebabkan sujud sahwi. Yang pertama, lupa rukun sholat. Misal, tidak duduk tahiyat awal. Kalian harus ingat bahwa rukun sholat ada 13. Lupa jumlah rokaat atau kekurangan jumlah rokaat setelah sholat selesai, ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendiri kesalahan itu. Yang ketiga, kelebihan rokaat, ruku atau sujud karena lupa. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang dari kamu bimbang dalam sholatnya, lalu dia tidak tahu pasti berapa rakaat sholat yang telah dilakukan, 3 atau 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguan itu dan hendaklah dia pastikan hitungan rakaat yang dia yakini. Kemudian hendaklah dia bersujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jika dia sholat 5 rakaat, maka dia tetap menggenapkan sholatnya, dan jika sholat 4 rakaat, maka 2 sujud sahwi itu sebagai penghinaan terhadap syaitan. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi tidak perlu takbir. Pelaksanaannya sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat, yaitu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud sahwi. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudahnya, asal waktunya tidak terlalu lama. Tetapi hukum pelaksanaannya tidak wajib atau sunnah. Apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak perlu duduk kembali, tetapi teruskanlah rakaat tersebut sampai selesai. Kemudian di akhir sholat melakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat atau yang lainnya, maka hendaknya makmum mengingatkan imam dengan bacaan subhanallah. Jika seorang imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaklah salah seorang makmum mengingatkan dengan cara membacakan ayat tersebut supaya imam ingat dan meneruskan bacaannya. Adapun doa yang dibaca ketika melakukan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Sekian materi mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Perbedaan atau intinya adalah sujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan terhindar dari musibah. Sujud tilawah karena kita membaca ayat-ayat sajadah. Dan sujud sahwi adalah ketika kita lupa kekurangan maupun kelebihan rakaat dalam sholat. Tugas kalian adalah
Kerjakan tugas merangkum yang ada di buku paket PAI tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tugas merangkum ada sebelum pilihan berganda yang ada di bab 3. Silahkan kerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat dan kalian paham materinya. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.